Haleluya, shalom, apa kabar saudara-saudaraku? Hari ini mari kita sama-sama belajar tentang satu topik, yaitu kebenaran. Haleluya, kebenaran. Apa itu kebenaran? Bisa multitafsir, tergantung siapa yang mengatakan dan apa kepentingannya. Wah, adakah kebenaran dalam dunia ini? Wow, walau alam. Ada orang berkata, pendapatku yang benar. Yang lain berkata, tidak, pendapatku yang benar. Ini soal pendapat. Bagaimana? Soal metode. Seiring berjalannya waktu, metode sering berubah-ubah. Jadi hari ini benar, mungkin besok tidak seperti itu lagi. Firman Tuhan itulah yang benar-benar benar secara hakiki. Kebenaran manusia memang relatif, baik bicara soal kebenaran, bicara rohani, moral, bahkan ilmu pengetahuan, masih terjadi perdebatan antar sesama manusia lainnya. Jadi yang benar-benar benar itu adalah firman Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjadi pusat pemikiran, maka setiap manusia akan berjalan sesuai kepentingannya dan kebenarannya sendiri. Hakim-Hakim 17 ayat 6 berkata demikian, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka jelas firman Tuhan berkata di Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Berhati-hatilah dalam bertindak, dalam berdiskusi, dalam berkomunikasi. Kebenaran surga yang benar dan pasti. Tuhan adalah pencipta dan pasti ini benar. Tidak ada fakta, bukti bahwa Tuhan bukanlah pencipta dunia ini. Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Selanjutnya berkata, hari ini meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menjamaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ayat 5 berkata, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Oh, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Rancangan Tuhan itu pasti. Rencana manusia itu bisa berubah dan tidak menentu. Yang pasti hanya rancangan Tuhan. Kita lihat Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi serahkanlah rancanganmu dalam membangun kehidupanmu, sebab hanya rancangan Tuhan yang akan terjadi. Firman Tuhan itu abadi. Mazmur 119 ayat 160 berkata, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Firman Tuhan adalah benar, hukum Tuhan menghidupkan, ajaran Tuhan itu menyegarkan. Melekatlah pada firman Tuhan, karena firman Tuhan menjamin kehidupanmu, dan selalu ada hikmat dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan yang membuat hidup kita berbeda dan selalu naik dan tidak kenal menurun. Amsal 1 ayat 2 sampai dengan 5 berkata seperti ini. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Haleluya. Sampai janji firman Tuhan terwujud dalam kehidupan kita.
Maka firman Tuhan ini menjadi janji Tuhan kepada kita semua. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami memperoleh kebenaran. Yang paling benar adalah firman-Mu, karena rancangan-Mu itu adalah yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Tolong kami, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.